Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Aprianto dengan NIM 137. Sebelum saya mempresentasikan tentang macam-macam kepemilikan perusahaan, saya akan memperkenalkan nama anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Isna Khomariyah dengan NIM 128 dan Kafi Asfa Sofia dengan NIM 142. Yang pertama adalah bentuk pemilikan bisnis di Indonesia. Bentuk pemilikan bisnis dibagi menjadi dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bentuk pemilikan bisnis berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Sebaliknya, bentuk pemilikan bisnis tidak berbadan hukum berarti badan usaha tersebut tidak memisahkan antara kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Dalam pemilikan berbadan hukum, jika terjadi sebuah permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintai ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak termasuk harta pribadi pemilik. Sebaliknya, yang tidak berbadan hukum dapat dituntut atau dimintai ganti rugi tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha, tetapi termasuk harta pribadi pemilik. Contoh pemilikan bisnis berbadan hukum yaitu PT, koperasi, dan yayasan. Yang tidak berbadan hukum yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komoditer. Perusahaan perseorangan. Bila perusahaan hanya berusaha dengan modal kecil, maka bentuk perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk yang ideal. Pimpinan di sini berada pada pemilik dan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah karena tidak ada suatu aturan khusus. Bagaimana cara mendirikannya? Hanya saja barangkali perlu izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu. Contoh, mendirikan usaha bengkel, pertokoan, usaha bioskop, dan sebagainya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di satu sisi, pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di sisi lain, ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam perusahaan perseorangan. Kelebihan yang pertama adalah mudah dibentuk dan dibubarkan, bekerja dengan sederhana, pengelolaannya sederhana, tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba. Kelemahan, tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan, sumber daya hanya terbatas pada pemilik, resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Perkenalkan, nama saya Isna Khomariyah dengan NIM 128. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kepemilikan perusahaan yang selanjutnya adalah firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan untuk bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian, akan ditanggung bersama kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka. Firma memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah prosedur pendirian relatif mudah. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Dan yang ketiga, keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Namun firma juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan firma yang pertama adalah utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Dan yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar. Kepemilikan perusahaan yang selanjutnya adalah CV atau persekutuan komoditer. Persekutuan komoditer adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab penuh dengan seseorang atau lebih sekutu yang merupakan pemberi modal dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertanya. Bentuk usaha ini mempunyai dua jenis anggota, yaitu anggota pengurus. Anggota pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, dan yang kedua, anggota komoditer. Anggota komoditer yang bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkan. Firma pun memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif. Dan yang kedua, modal mudah dalam mencari kredit. Yang ketiga, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, tanggung jawab sekutu pasif terbatas. Yang kelima, modal relatif lebih besar. Dan yang keenam, kelangsungan usaha lebih terjamin. Namun,
CV juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah sekutu pasif tidak mengolah perusahaan dan hanya mempercayai model kepada sekutu aktif. Yang kedua, tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. Yang ketiga, harta kekayaan sekutu aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang keempat, model yang telah disetorkan sekutu pasif sulit ditarik kembali karena telah digunakan sebagai modal. Dan yang terakhir adalah keuntungan dibagi antara anggota. Kepemilikan perusahaan yang selanjutnya adalah PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan model dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. PT pun juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pajak yang besar karena PT merupakan subjek pajak tersendiri. Yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit. Dan yang ketiga, biaya pembentukan yang relatif tinggi. Dan yang keempat, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Namun PT juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama, dilindungi oleh undang-undang. Kelebihan yang kedua, memisah harta pribadi dengan harta perusahaan. Kelebihan yang ketiga, bebas dalam melakukan aktivitas bisnis. Kelebihan yang keempat, dapat bersekutu dengan pihak asing. Dan yang terakhir, proses pendirian lebih mudah. Nama saya Kavi Asfa Sofia, NIM 142, yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan, menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada lembaga keuangan yang disebut bank, yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, bank umum, dan BPR. Bank sentral yaitu memiliki tanggung jawab terhadap setiap kebijakan moneter yang diberlakukan oleh setiap negara yang memiliki lembaga ini. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat. Yang selanjutnya BPR yaitu Bank Pengkreditan Rakyat, merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencarian dana emiten dengan para penanaman modal investor. Yang kedua yaitu pasar uang dan falas. Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam membuka usaha bagi para anggotanya untuk menyimpan uang yang sementara belum digunakan. Yang keempat yaitu Pegadaian. Perusahaan Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Yang kelima ada leasing. Perusahaan sewa guna leasing, bidang usahanya lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Yang keenam ada asuransi, yaitu perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanggungan. Yang ketujuh anjak piutang. Anjak piutang di mana usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara membeli kredit bermasalah perusahaan lain. Yang kedelapan ada model ventura. Perusahaan model ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa kredit tanpa ada jaminan. Yang terakhir yaitu ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan, pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.